Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang sangat sering ditanyakan oleh hati manusia sejak zaman dahulu hingga sekarang. Pertanyaan yang muncul di tengah pencarian, di tengah keraguan, bahkan di tengah doa-doa yang seolah belum dijawab. Kenapa Allah tidak terlihat? Mengapa Tuhan yang kita sembah, yang kita yakini sebagai pencipta alam semesta, tidak dapat kita lihat dengan mata kepala kita? Pertanyaan ini bukan pertanyaan yang remeh. Bahkan para nabi pun diuji dengan hal ini. Mari kita telusuri jawabannya dari logika, dari wahyu, dan dari hati yang bersih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar kita bisa sama-sama belajar Islam. Allah adalah zat yang berbeda dari semua makhluk. Dalam Al-Quran Allah berfirman, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Allah bukan cahaya biasa, bukan manusia, bukan malaikat, bukan seperti angin atau api. Karena semua itu adalah makhluk, Allah tidak bisa diserupakan. Allah juga berfirman, dan mereka tidak mampu meliputi mengetahui Allah dengan ilmu mereka. Jadi ketidakmampuan kita untuk melihat Allah bukan karena Allah tidak ada, tapi karena Dia terlalu agung untuk dibatasi oleh pandangan mata makhluk. Pernahkah kita bertanya, mengapa kita tidak bisa menatap matahari terlalu lama? Padahal itu cuma makhluk ciptaan Allah. Jika melihat matahari saja bisa membakar retina kita, bagaimana dengan melihat Allah, pencipta matahari? Nabi Musa alaihissalam pernah meminta kepada Allah untuk melihatnya secara langsung. Allah berfirman, engkau tidak akan mampu melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Lalu gunung itu dihancurkan oleh pancaran cahaya Allah, dan Nabi Musa pingsan. Ini menunjukkan bahwa manusia dengan tubuh fisiknya yang fana tidak sanggup menampung pancaran wujud Allah. Sahabatku, kita tidak bisa melihat angin, tapi kita merasakan sejuknya. Kita tidak bisa melihat cinta, tapi kita merasakan damainya. Begitu pula Allah tidak terlihat, tapi kehadirannya nyata. Lihatlah langit yang sempurna. Lihatlah bayi yang tumbuh dalam rahim seorang ibu. Lihat bagaimana air mengalir dari gunung ke laut tanpa kehabisan. Semua itu bukti keberadaan Allah. Allah tidak perlu terlihat untuk membuktikan keberadaannya. Justru, ketiadaan bentuk membuat kita mengakui bahwa Allah tak terbatas. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar percaya tanpa harus melihat. Iman itu bukan tentang melihat, tapi meyakini tanpa ragu. Karena kalau semua bisa dilihat, maka manusia tidak akan diuji. Allah berfirman, orang beriman adalah mereka yang percaya kepada hal-hal yang gaib. Bayangkan jika Allah menampakkan dirinya, apakah manusia akan tetap memiliki kebebasan untuk memilih percaya atau tidak? Tidak, karena semua akan tunduk karena takut, bukan karena cinta atau iman. Namun sahabatku, ada kabar gembira dari Rasulullah SAW. Di akhirat nanti, orang-orang beriman akan melihat Allah. Itulah nikmat terbesar di surga. Bukan bidadari, bukan istana emas, bukan sungai susu dan madu, tapi melihat wajah Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian, sebagaimana kalian melihat bulan purnama, dan kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihatnya. Tapi itu hanya bagi mereka yang sabar di dunia, yang menjaga iman walau tidak bisa melihat, yang percaya walau tak melihat cahayanya. Jadi sahabatku, jangan gelisah bila kamu belum bisa melihat Allah, karena Dia dekat, Dia maha melihat, dan Dia tahu isi hatimu yang sedang mencarinya. Tugas kita bukan melihat Allah, tugas kita adalah mengenalnya, mencintainya, dan menaatinya, agar kelak kita dipertemukan di surga, dalam keadaan rindu yang akhirnya terbalas. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.